Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada hari ini tanggal 12 September 2025, siapa yang nggak hadir? Ibu absen ya. Andika, Ibu. Aziza, Ibu Destian, Ibu. Ervina, Ibu Esa, Ibu Iza, Ibu Muhammad Khairullah, Ibu. Muhammad Rifki Ramadhani, Ibu. Saiful Rahman, Ibu. Salwa, Ibu Trimargono, Ibu. Wafa. Baik, pada hari ini kita akan belajar apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Ini ya, tentang coding dan kecerdasan artifisial. Di mana nanti kita dengan materi strategi penyusunan prompt, zero-shoot dan few-shoot. Oke. Sebelum itu, bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Luar biasa. Terus, bagaimana perasaanmu? Bahagia. Kira-kira yang di sini atau yang di sini? Yang di sini. Pasti yang di sini ya. Semoga kita selalu semangat meski sudah sore hari. Amin. Aduh, aku. Untuk menanamkan sikap nasionalisme dalam hati kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Diharap berdiri. Baik, motivasi awal dalam pembelajaran pada sore hari ini adalah kalian semoga menjadi orang yang adaptif terhadap segala perkembangan dan kemajuan dunia agar tidak menjadi orang yang tertinggal. Karena sekarang adalah zaman yang sudah berbeda dengan zaman dulu. Sekarang kita akan belajar juga tentang penggunaan AI. Tentu atau KA, tentu AI atau KA ini sudah familiar dengan kalian. Dengan belajar ini, kecerdasan artifisial adalah langkah kalian untuk mengenal orang bagaimana menjadi orang yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik, silakan berdiri kembali. Mari kita ice breaking dulu. Jadi diulang ya. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah membaca. Good, baik. Pindah. Oke. Apakah yang dibuka? Oh, dari kamu ini.
Final 2. Are you ready? Go ahead. Say hi. Tangan sini ya. Silakan duduk kembali. Bukannya ice drinking tapi panas drinking. Aduh. Oke. Luar biasa ya. Baik, mari kita ke pembelajaran tentang persepsi ya. Absen satu segala sesuatu sebelum kita serius ke mata pelajarannya itu. Sebelumnya kita telah belajar tentang KA atau kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan belajar membuat prompt. Prompt itu seperti perintah ya. Misalnya kalian menyuruh teman kalian untuk mengambilkan sesuatu. Itu contoh kecilnya berarti itu prompt untuk mengambilkan sesuatu dengan zero shoot dan few shoot. Oke. Terus lanjut. Kegiatan belajar yang pertama diskusi kelompok. Ini sudah dibagi kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4 kelompok. Lalu yang kedua praktik membuat ide konten dengan zero shoot dan few shoot. Yang ketiga nanti presentasi karya. Presentasinya nanti tunjukkan aja ke depan. Ini adalah hasil diskusi kelompok kami dengan menggunakan metode misalnya kelompok 1 dan 2 itu apa tadi zero, yang 3 dan 4 menggunakan few shoot. Menganalisis prompt paling efektif. Baik. Kelompok 1 ini satu ya, kelompok 10 ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kalau memang sulit untuk kalian disobek gitu nggak apa-apa, sobek aja. Nah, disobek-sobek tadi ya. Orientasi masalah. Kalian coba lihat di lembar kerja masing-masing. Di lembar kerja masing-masing itu ada identitas LKPD, tujuan pembelajaran, dan coba lihat yang bagian C-nya studi kasus. Studi kasus. Nah, di bagian C-nya itu sudah ada studi kasus masing-masing kelompok berbeda ya. Kelompok 1 ada tentang Nadia yang ingin membuat kedai wirausaha Nadia. Kelompok 2 itu ada kedai Andi namanya. Kelompok 3 ada kantin ceria. Ini Mas Wafa kantin ceria. Dan LKBD yang keempat itu tentang warung City. Baik, nanti yang ketiga studi kasus. Coba baca dulu di situ. Kita akan membuat prompt atau membuat perintah. Silahkan dibuka laptopnya, komputernya, buka ChatGPT-nya. Bisa? Yang berarti di sini. Caranya kalau belum ini seperti ini. Ini di sini. Ini ya caranya lihat ChatGPT. Enter. Nah, langsung praktek ke ChatGPT.
Jadi kita di sini akan memanfaatkan KA kecerdasan artifisial 2. Yang pertama ChatGPT, yang kedua adalah Canva Code atau Canva AI. Nah, selanjutnya seorang wirausaha muda bernama Nadia ingin membuat menu digital interaktif untuk kedai makanannya. Sekarang tugasnya membaca studi kasusnya masing-masing ya, Nak. Baca studi kasusnya masing-masing. Nah, terus dari itu setelah dibaca studi kasusnya masing-masing di bagian kegiatan pembelajarannya, kalian menjawab dulu apa sih pengertian zero shoot dan apa pengertian from few shoot. Bagaimana perbedaan penerapannya dalam membuat desain di Canva. Pertama-tama kalian menggunakan ChatGPT untuk bertanya apa itu pengertian from dan pengertian zero shoot dan few shoot. Bisa? Bisa. Klik di situ di bagian percakapannya itu tentang apa sih from itu dan apa itu from few shoot, apa itu zero shoot. Atau kalau sudah berarti kelompok 1 dan 2 pengertian from zero shoot, yang ketiga dan keempat adalah few shoot. Apa itu from few shoot? Apa itu from zero shoot? Sudah dapat semua? Ibu tanya ya. Yang kelompok 1 bagian from zero shoot, apa itu from zero shoot? Bisa? Ada pengertian di situ nih. Zero shoot adalah teknik dalam natural linear processing atau NLP, khususnya pada model bahasa seperti ChatGPT, di mana model diberi tugas tanpa contoh atau petunjuk khusus sebelumnya, hanya perintah langsung dalam bentuk teks atau prompt, dan model diminta untuk langsung memberikan jawaban. Nah, jadi kalau yang namanya zero shoot adalah itu memerintahkan di sini tanpa memberikan contoh langsung gitu loh, perintahnya langsung satu-satu. 1 apa, 2 apa, itu namanya zero shoot. Kalau yang kelompok few shoot, kelompok 3 dan 4, coba apa itu? Aziza, few shoot itu apa? Few shoot adalah metode di mana model diberi beberapa contoh, contohnya 1 dan 5 dalam prompt, agar model bisa mengalami pola dan memberikan jawaban sesuai format yang diinginkan. Nah, itu. Jadi kalau memakai perintah yang zero shoot itu adalah memberikan dulu contohnya agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Antara from few shoot dan zero shoot itu sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini adalah contoh dari kelebihan dan kekurangannya. Pada perbandingannya zero shoot dan few shoot, kalau zero shoot adalah meminta model memberikan respon tanpa contoh sebelumnya. Jadi yang kelompok 1 dan 2 itu nanti lebih memperdalami penggunaan prompt ini di Canva menggunakan zero shoot, berarti dia langsung ya. Yang kedua, yang few shoot itu memberikan beberapa contoh dalam prompt sebelum meminta respon. Misalnya kita mau minta responnya, mau bikin gambarkan tentang desain ini. Kalau prompt zero langsung aja dia klik keluar dia hasilnya. Sedangkan kalau di view berikan contoh 1, contoh 2 baru enter, itu akan ada jawabannya. Dan itu biasanya yang few shoot itu lebih dalam, lebih detail atau lebih mengena apa yang kita referensikan. Kelebihannya yang ini zero, yang tadi kelompok 1 dan 2 lebih cepat dan sederhana. Kita nggak perlu pusing-pusing mikirin contohnya kayak biasanya kalian pakai Google itu loh. Tanya ada langsung jawaban. Tidak memerlukan contoh tambahan, tinggal berikan perintah dia langsung keluar. Efektif dan tugas umum atau tugas sederhana dan umum. Kalau zero shoot itu berarti prompt yang sifatnya digunakan untuk tugas sederhana saja. Misalnya menjawab, kalian pernah nggak bertanya di Google atau di Cici atau di apapun itu tentang tugas yang diberikan guru? Pernah? Sering kan? Nah, berarti kalian kalau cuma 1 pertanyaan langsung jawaban berarti itu langsung zero shoot. Yang kedua, few shoot itu tugasnya lebih bagus, meningkatkan akurasi dan dalam tugas kompleks. Yang kedua, membantu model memahami konteks dan pola yang sifatnya lebih spesifik. Yang ketiga, kekurangannya apa? Yang zero itu, yang pertama, bisa menghasilkan respon yang kurang akurat. Kadang-kadang bisa kan dikasih tugas sama guru, jawab pakai ChatGPT atau pakai Cici atau pakai Google, tapi jawabannya nggak sesuai misalkan sama guru. Itu biasanya tergantung dari prompt yang kita masukkan. Terus tidak selalu dapat memahami konteks yang bersifat spesifik.
Kalau filsut itu membutuhkan pemilihan contoh yang tepat agar output yang menghasilkan lebih efektif. Baik, silahkan jawab dulu NAPD-nya. Itu sebenarnya bahasa kodenya nah, oke, mantap. Itu nanti dipresentasikan ya. Itu bisa loh, kita juga ya. Jadi seberang. Baik, setelah diskusi yang kita lakukan, baik kelompok 1, 2, dan 3, dan 4, kelompok 1 tentang pemanfaatan from Jerusut, kedua Jerusut, 3 Filsut, dan 4 Filsut. Silahkan satu-satu maju ke depan. Ada rasa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemanfaatan from Jerusut untuk desain interaktif untuk digital desain Anda. Melakukan adalah proses desain interaktif dengan digital untuk desain Anda dengan gaya pun dan model dan jenisnya. Kemudian tentang bulan juga ada bisa berhenti. Maka bahasa ceramahnya itu merah. Yang hanya berupa pemberian itu dikandung ada contohnya spesifikasi anak integrasi mereka dan inti dan sama-sama. Mana hasil dari kelompok 2? Kelompok 2 silahkan tunjukkan. Oh, ini ya. Baik, berarti ini adalah promnya dan ini adalah hasilnya di KKOD. Baik, terima kasih. Silakan ditutup. Dan presentasi kami Sama-sama. Sama-sama. Silakan. Ini yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Pemanfaatan from Filsut untuk membuat desain interaktif digital di KKOD. Filsut adalah metode di mana model diberi beberapa contoh. Contoh 1 dan 5. Dalam prompt agar model bisa memahami pola dan memberikan jawaban sesuai format yang digunakan. Prompt pertama yang kalian gunakan apa? Banyak kan? Prompt 1 sampai 10. Contoh, saya ingin membuat desain interaktif untuk toko es krim. Mesin coklat, es krim vanila, es krim strawberry. Gunakan warna pastel, pink, biru, kemudian biru. Setiap bentuk berupa tombol tersebut kom es krim, jika titik betul berasal dari dan distribusi es krim wajib dengan rasa yang segar. Tambahkan dekorasi
dalam melanjutkan sama lagi. Yang kedua, kita harus kali saya. Sekarang buat desain interaktif untuk workshop hampir setiap kegiatan sekolah. Menurut workshop formal, sebelumnya wilayah asisten target audiens, sekolah dan keluarga. Maka masuk sana ini jadi orang. Kita perlu beberapa tombol atau ikut diskusi dan ikut membaca foto dan deskripsi singkat. Tambahkan generasi balok bendera mengalami dan mention kecil akan terasa bersama gambar sekolah yang mulia. Baik, mana hasilnya ini bukan? Tadi. Boleh juga. Oh, baik. Ini bukan. Nah, jadi ini adalah prompt yang kalian masukkan dan itu adalah hasil dari Canva kodenya dari komputer kalian masing-masing. Silahkan ditutup dulu. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Tadi dari kelompok 4. Kelompok 4. Nah, Oke teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pemanfaatan from Microsoft untuk membuat desain interaktif menurut bisa di Canva Code Forum City. baik. Apa itu pengertian Fusion? Texture adalah prompting metode di mana Anda memberikan model dua atau lebih contoh. User prompting merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi. Hanya dengan memberikan beberapa contoh. Prompt sering digunakan untuk mengatur pemformatan output data terbuka atau pola pemrosesan model sebagai contoh dan bervariasi. Baik, promptnya yang pertama yang kalian masukkan. Prompt 1, contoh sebelumnya. Saya ingin membuat desain interaktif untuk tokoh desain. Menu drawing, start, body. Gunakan warna pastel atau ungu, pink, atau cream. Setiap menu berupa tombol berbentuk icon kue. Jika diklik, tampilan harga 15.000 dan deskripsi kue lembut manis cocok untuk cemilan. Oke, yang kedua. Studi kasus kantin ceria. Buat desain interaktif menu digital untuk Warung City, menu soto ayam, rawon, pecel lele, lalapan, es jeruk, dan teh hangat. Target audiens, keluarga dan mahasiswa. Gunakan palet warna hangat atau coklat kayu, hijau daun, ataupun kuning keemasan. Setiap menu berupa tombol atau icon tradisional. Jika diklik, tampilan harga, foto, dan deskripsi singkat. Tambahkan dekorasi meja kayu, piringan anyaman, dan suasana dapur tradisional. Baik, mana hasil dari promptnya yang kalian masukkan? Ini adalah hasil prompt Dari Zero atau View? review Ya, Warung Visual City. Warung City. Baik, luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Nah, sekarang ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita sudah belajar tentang apa sih pengertian prompt dan apa itu pure shoot dan zero shoot prompting gitu kan. Jadi kalau sudah Ibu bilang bahwa zero shoot itu adalah instruksi tanpa memberikan contoh yang sudah dipraktekkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Sudah ada beberapa yang ditampilkan tentang pemanfaatan prompting menggunakan Canva kode gitu kan. Terus ciri-cirinya sudah hanya berisi cukup lengkap dan detail, tidak menyertakan contoh jawaban. Kalau itu selanjutnya adalah yang pure shoot prompting. Kalau pure shoot prompting itu adalah instruksi ke KA yang menyertakan satu atau beberapa contoh output. Itu sudah dipraktekkan oleh kelompok 3 dan kelompok 4 dengan 2 contohnya yang tadi kan sudah dibaca 2 prompt pertama dan prompt kedua, baru nanti hasilnya seperti itu. Lalu ini sudah pengertiannya tadi, sudah Ibu jelaskan definisinya apa, kelebihannya apa, dan kekurangannya apa. Sebenarnya kelebihan dan kekurangan itu masing-masing prompt berbeda-beda, gitu kan? Yang zero tadi lebih sederhana, yang view memang lebih sulit, tetapi yang view itu lebih lengkap, gitu kan? Tampilan dari di Canva kodenya seperti itu. Lanjut, yang refleksi kegiatan. Masuk ke refleksi kegiatan. Apa yang kita pelajari hari ini tentang prompt, zero shoot dan view yang dipraktekkan menggunakan Canva kode atau Canva atau KA, gitu kan? Dengan contoh-contoh tadi menu-menu dalam makanan gitu kan, itu bisa dipraktekkan nanti saat kalian belajar atau membuat usaha. Apakah pengetahuan tentang prompt, zero shoot dan pure shoot ini penting untuk dipahami dan diterapkan? Kenapa? Untuk mempermudah kalian dalam mempromosikan dagangan atau makanan. Begitu. Lalu simulasi tidak lanjut. Secara berkelompok membuat konten berdasarkan hasil ide yang diberikan. Tadi sudah membuat kontennya kan? Ya. Jadi kontennya jangan lupa nanti dikumpulkan. Baik, terima kasih. Pertemuan hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.